فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan ini harus kita pegang terus sampai kita wafat, dan mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak. Karena bukan mustahil orang yang tadinya belajar, bahkan hafal Quran, hafal hadis, kemudian menjelang akhir hayatnya dia menyimpang dari kebenaran, atau terkena fitnah, atau yang lain. Makanya kita berusaha bagaimana kita ini di atas manhaj yang hak dan istiqamah di atas jalan itu, dengan memperbanyak doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Terus minta kepada Allah, karena bukan mustahil orang yang tadinya beramal kemudian timbul kemalasan, timbul godaan setan, timbul ujub, timbul yang lain, kemudian di akhir hayatnya dia menyimpang dari kebenaran. Dan Nabi menyebutkan seperti itu. Sebab amal itu bukan yang dilihat sekarang, bukan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Akhirnya. Jadi bagaimana akhir kehidupan seseorang menentukan orang itu di akhir kehidupannya. Jadi bukan kita lihat sekarang, tapi bagaimana dia tetap atau tidak dalam ketaatan. Makanya ketika dijelaskan tentang amal-amal soleh, tentang iman, tentang ilmu, tentang amal soleh, itu kita lakukan. Sekecil apapun amal itu berusaha untuk kita lakukan, dan mohon kepada Allah setelah kita melakukannya agar amal itu diterima, dan minta kepada Allah agar diterima amal kita. Karena kita ingin amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jangan kita bangga dengan amal kita. Sebab Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, Nabi bersabda, la ta'ajjabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Janganlah kalian, artinya bangga dengan amalnya seseorang sampai kalian lihat bagaimana akhir kehidupannya dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Umamah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Bahkan juga dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda SAW, innar rajula la ya'malu zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannati thumma yakhtimu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli an-nar
thumma yakhtimu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seorang yang dia beramal di waktu yang sangat lama, zaman tawil, lama sekali, mungkin dari remaja sampai dia menjelang kematiannya, dia beramal dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal di sorga, kemudian ditutup amalnya dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka. Waliyatubillah. Dan sungguhnya ada seorang yang beramal lama sekali dengan amalnya ahli neraka. Apakah dia orang kafir atau dia orang yang berbuat dosa dan maksiat, kemudian tobat ya di akhir hayatnya. Tsumma yakhtimu lahu bi amali ahli jannah. Kemudian ditutup amalnya dengan amal ahli sorga, yang dengan itu dia masuk sorga. Kalau yang kedua ini, yaitu orang yang beramal dengan amal yang sangat lama dengan amal ahli neraka, kemungkinan pertama dia adalah orang kafir, yang kemudian di akhir hayatnya ditaubat. Dan ini banyak kejadian. Hatta di zaman Nabi SAW ada orang kafir yang dia, Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau saya ikut jihad? Masuk Islam dulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini terjadi dalam perang Uhud, terjadi dalam perang yang lainnya. Kemudian dia ikut berperang sampai dia meninggal dunia, sampai mati syahid. Sampai Nabi bersabda, amila qalilan wa ujra katsira. Dia beramal sedikit, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian jihad, tapi diganjar dengan yang banyak sekali, itu dengan sorga yang abadi. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dia berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Enggak lama kemudian dia meninggal dunia. Artinya dia beramal dengan amal ahli neraka, di akhirnya dia beramal dengan ahli surga. Yang pertama tadi yang berbahaya, yang hati-hati. Orang beramal dengan zaman tawil yang lama sekali, dia beramal dengan amal ahli surga, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka. Waliyatubillah. Jadi kita hati-hati itu. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, inna rajula la ya'malu amal ahli jannah fima yabdu linnas. Jadi ada seorang yang dia beramal dengan amal ahli sorga dengan apa yang tampak bagi manusia. Kelihatannya dia beramal ahli sorga, tapi dia tidak jujur, dia tidak ikhlas dalam dia beramal, sehingga akhirnya wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Di dalam bab al-wa'd wal wa'id di syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk bisa lihat yang kita wajib berhati-hati. Orang mukmin itu dia wajib berhati-hati antara khauf dan roja, antara takut dan harap. Orang beriman itu, jadi kalau dia beramal, dia mohon kepada Allah agar amalnya diterima. Di halaman 390, Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukumi dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda tentang akhir kehidupan seseorang, innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli sorga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Di sini ada kalimat fima yabdul linnas, dengan apa yang tampak bagi manusia. Makanya perhatikan nih, ketika kita beramal, amal kita harus betul-betul jujur dan juga ikhlas karena Allah dalam kita beramal. Bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena bangga, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan juga karena dunia, bukan.
tapi karena Allah. Bahwa ketika dia bukan karena Allah melakukannya, karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, apakah dia sholat, apakah dia sedekah, apakah jadi imam, apakah dia berdakwah, atau dia melakukan amal-amal saleh yang lainnya, kalau dia tidak jujur dan dia tidak ikhlas, ini yang kemudian nanti akan terus membuat dia tidak terima amalnya. Maka akhir kehidupannya jelek buat dia, su'ul khatimah. Maka harus kita terus berusaha bagaimana ikhlas, karena masalah hati ini masalah yang berat, bukan masalah kecil. Sampai dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku. Bagaimana niat kita ini ikhlas karena Allah. Dan kita jujur kepada Allah Taala dan jujur kepada manusia. Bahwa ada orang beramal, dilihat manusia, dia sholat malam, dia beramal baik, dia berpuasa Senin Kemis atau yang lainnya, tapi bukan karena Allah. Orang lihatnya fima yabdulin nas, amalnya ahli sorga, apa aja perbuatannya. Fima yabdul, manusia tampak melihat, oh dia amalnya ahli sorga, tapi orang nggak tahu tentang hatinya dia, tentang niatnya dia, tentang kejujurannya, tentang keikhlasannya. Sehingga Nabi menyebutkan di sini, wa huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Dan seorang yang dia beramal dengan penghuni neraka, fima yabdulin nas, dengan apa yang tampak bagi manusia, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah, dia masuk Islam atau diberikan hidayah oleh Allah dia untuk bertaubat, sehingga dia termasuk min ahlil jannah. Karena Nabi bersabda SAW, innamal a'malu bil khawatim. Antum lihat di bawah hadisnya itu, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu ditentukan berdasarkan akhirnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi amal itu tergantung daripada akhirnya. Dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi. Maka kita berusaha bagaimana amal ini ikhlas karena Allah dan terus istiqomah kita sampai di akhir hayat kita. Jadi yang dihitung itu akhirnya, dan akhir ini tergantung juga bagaimana dia melakukan amal-amal soleh itu dengan terus dawam. Maka Nabi kalau melakukan amal itu dawam Nabi. Sampai Nabi bersabda SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue, yang terus menerus meskipun sedikit. Dan akhir kehidupan seorang ditentukan tentunya dari awalnya. Benarnya tidak benar atau tidak, dia jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, terus itu menentukan sekali. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Al-khawatimu mirathu as-sawabiq, bahwa akhir kehidupan seorang warisan dari yang sebelumnya. Bagaimana sebelumnya dia beramal, benar atau tidak, jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, nah itulah akhirnya. Tapi kalau dia nggak jujur, dia nggak ikhlas, hanya ikut-ikutan orang banyak aja, kelihatan itu dalam beramal. Jadi menentukan sekali itu amal itu bagaimana dia di awalnya. Makanya para ulama salaf itu ketika disebutkan tentang amal-amal yang lalu, tentang dosanya, takut dia. Takut diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya mereka nggak mau disebutkan dulu kamu pernah berbuat ini. Makanya kita nggak boleh itu menceritakan perbuatan jelek kita kepada orang, nggak boleh. Tutup. Kalau kita pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, tutup dosa itu. Jangan ceritakan pada orang. Udah taubat ini, jangan cerita. Dulu saya ini begini, dulu saya begini. Jangan. Ulama salaf takutnya mati dalam keadaan seperti yang dulu yang dilakukan itu sebelum dia bertaubat kepada Allah. Karena kita nggak tahu taubat kita diterima atau tidak oleh Allah Taala. Maka jangan ceritakan, tutup semuanya, terus minta ampun kepada Allah. Anda perhatikan tadi, semua harus kita lakukan ikhlas karena Allah.
Hubungan kita dengan Allah kita jaga, adab kepada Allah dengan kejujuran, keikhlasan, takut, harap kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian hubungan dengan manusia juga kita jaga. Perhatikan tuh, hubungan dengan manusia kita jaga. Kita harus berakhlak yang mulia kepada manusia. Sebab bukan mustahil perbuatan orang itu baik, tapi ketika akhlaknya dia tidak baik kepada orang, tidak baik akhlaknya kepada tetangga, membuat dia masuk neraka dengan sebab itu. Anda perhatikan itu. Sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Nabi menceritakan tentang seseorang yang para sahabat bertanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya fin nar qala ya Rasulullah fa inna fulanata yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari min al aqit wa la tu'zi jiranaha bilisaniha qala hiya fil jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah berkata seorang, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana, disebutkan tentang fulana ini ada seorang wanita, disebutkan tentang dia banyak sholat. Maksud kalau banyak sholat, sholat sunnah, yang wajib udah jelas 5, yang wajib masih ditambah 5 waktu yang wajib ini. Cuma banyak sholatnya, apakah sholat duhanya, apakah rawatibnya, apakah sholat malamnya. Kemudian juga disebutkan tentang banyak puasanya dia, apakah puasa Senin Kemis, apakah puasa Daud atau puasa yang lain yang dilakukan yang sesuai dengan sunnah. Wa sadaqatiha, dan sedekahnya juga disebutkan banyaknya sedekah. Hanya saja perempuan ini suka mengganggu tetangganya. Ini adab dia tidak baik kepada manusia. Adab dia tidak baik kepada manusia, mengganggu tetangganya dengan lisannya, bicara yang enggak baik, menggibah, bicarakan kekurangannya tetangga dan segala macam. Tu'zi jiran bilisannya. Nabi menjawab apa tentang perempuan ini? Hiya finnar, perempuan ini tempatnya di neraka. Tentunya Nabi menyatakan dari Allah, dari wahyu dari Allah. Perempuan ini tempatnya neraka. Kemudian berkata lagi sahabat ini, ya Rasulullah, ada si fulana, perempuan yang lain, dia sedikit puasanya. Ya mungkin hanya Ramadan aja dia puasa, hanya Ramadan, atau mungkin juga ditambah sedikit dari puasa. Wa sadaqatnya juga sedikit dari sedekahnya, dan juga sholatnya. Jadi sholat 5 waktu, ada orang yang sahabat yang cuma sholat 5 waktu aja, tapi ada juga yang ditambah dengan rawatibnya. Dan dia juga bersedekah dengan sepotong dari keju, athwar min al-aqit, dari keju disedekah. Wala tu'dhi jiranaha bilisanin, dan dia tidak mengganggu tetangganya. Meskipun amalnya sedikit, tapi dia punya adab kepada manusia, dia enggak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu tetangga. Hiya fil jannah, maka dia tempatnya di surga. Maka Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir, di antaranya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Di sini mengganggu tetangga dia. Yang kedua, tidak mengganggu tetangga. Amalnya sedikit, mungkin dia sholat yang wajib aja, atau sholat sunat yang sedikit, nggak banyak. Sedekah juga sedikit, cuma sepotong keju dia sedekahnya. Tapi dia nggak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, dia di tempatnya di surga. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Ibnu Hibban, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Mufrad, dan juga Al-Bazzar dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan ini. Jadi hubungan kita dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia juga kita jaga. Jadi menentukan tentang amal-amal kita nanti di akhirat, dan juga menentukan tentang apakah kita ini akhir kehidupan kita baik atau buruk, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.